good citizens, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat, terutama di tengah situasi pandemi COVID-19 yang mungkin kita tahu akan rentan tertular segala macam penyakit termasuk tertular virus COVID-19. Berbicara soal pandemi, maka kita semua tahu dampaknya seperti apa. Pandemi COVID-19 menyebabkan aktivitas sosial fisik kita menjadi terhambat dan terganggu, sehingga mengakibatkan kita banyak melakukan kegiatan secara daring atau kegiatan di dunia maya, mulai dari bekerja, sekolah, kuliah, berinteraksi dan lain sebagainya banyak kita lakukan di dunia maya atau melalui internet seperti itu. Seperti yang kita ketahui bahwa internet tidak hanya memberikan dampak positif saja kepada kita sebagai umat manusia, tetapi juga banyak memberikan hal-hal atau dampak negatif untuk kehidupan kita. Salah satunya adalah tersebarnya berita bohong yang banyak berseliweran di internet atau yang sering kita sebut dengan hoax. Di era digital seperti saat ini, berbagai informasi dengan mudah tersebar. Salah satunya adalah berita hoax. Hoax ini bisa menyebabkan berbagai kesalahpahaman, disinformasi, dan bahkan perpecahan. Dengan begitu, setiap orang akan semakin rentan terpapar berita bohong di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Banyak orang menyebarkan berita bohong di tengah pandemi COVID-19 ini dengan berbagai motif dan berbagai tujuan. Maraknya penyebaran berita bohong bisa disebabkan oleh kurangnya literasi dan validasi terhadap sumber berita yang tersebar. Dengan adanya fitur sharing yang tertera di berbagai platform digital membuat orang dengan mudah memforward atau membagikan berita-berita tanpa mungkin divalidasi terlebih dahulu kebenarannya. Kementerian Komunikasi dan Informasi sendiri mengungkapkan pada 8 Agustus tercatat ada 1028 kasus hoax yang tersebar di berbagai platform media digital. Kebanyakan kasus hoax tersebut berbicara tentang kesehatan. Perbuatan menyebarkan berita bohong atau menyesatkan atau yang biasa disebut dengan hoax di internet ini tentunya merupakan sebuah tindakan yang melanggar hukum, terutama melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tepatnya ada di pasal 28 ayat 1 yang mengatakan tentang berita bohong ini. Tidak hanya itu, dari sudut pandang kriminologi sendiri, hoax atau penyebaran hoax ini termasuk ke dalam kategori kejahatan. Kriminologi sebagai suatu ilmu yang menjabarkan kejahatan secara luas menyebutkan bahwa suatu tindakan dikatakan sebagai sebuah kejahatan apabila dia menimbulkan suatu kerugian atau berdampak buruk bagi sesuatu, terutama bagi masyarakat. Nah, hoax ini termasuk kejahatan sebab dia bisa menimbulkan kerugian. Salah satunya atau beberapa di antaranya dia bisa menyebabkan kesimpangsiuran, keresahan, kepanikan, bahkan perpecahan di antara masyarakat atau disintegrasi. Bahkan hoax ini juga bisa berakibat kepada psikologi seseorang. Dampak-dampak tersebut ditimbulkan sebab dari berita hoax ini orang menjadi salah atau keliru menafsirkan suatu berita atau informasi sehingga menyebabkan berbagai konflik yang terjadi. Salah satunya yang saya sebutkan tadi bisa menyebabkan suatu perpecahan atau disintegrasi dalam suatu masyarakat. Nah, selanjutnya kenapa hoax ini juga dikatakan suatu kejahatan dalam sudut pandang kriminologi? Sebab pasti ketika orang menyebarkan hoax ada maksud tertentu atau motif tertentu melakukan perbuatan tersebut. Banyak orang melakukan penyebaran berita bohong karena motif-motif yang berbeda-beda. Dalam sudut pandang kriminologi, tentunya suatu tindakan kejahatan akan terjadi ketika ada suatu maksud. Nah, sama halnya dengan hoax yang terjadi, ada suatu maksud atau motif yang menyebabkan hoax itu tersebar. Beberapa di antaranya seperti sikap sentimen dan ketidaksukaan terhadap seseorang atau seorang penguasa, ketidaksengajaan untuk memunculkan citra negatif atau kerugian terhadap suatu pihak, atau mungkin juga keinginan menimbulkan suatu bentuk kegaduhan atau keresahan dalam suatu masyarakat. Hoax juga dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan sebab ia dilakukan secara sadar, berkaitan dengan kehendak bebas atau free will yang dimiliki oleh seseorang, menyebabkan suatu kerugian dan bertentangan dengan konsensus dari suatu masyarakat yang menyatakan baik buruknya suatu tindakan. Nah, hoax ini termasuk ke dalam suatu tindakan yang dianggap tidak baik oleh masyarakat, sehingga ia dianggap sebagai suatu bentuk kejahatan. Penyebaran berita bohong atau hoax ini termasuk ke dalam bentuk cybercrime atau kejahatan dunia maya. Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh beragam faktor seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Social learning theory mengemukakan bahwa seseorang yang berbuat jahat mulanya itu belajar dari lingkungan sekitarnya. Hoax pun bisa disebabkan sebab orang yang melakukan tindakan penyebaran berita bohong ini belajar dari lingkungan sekitarnya yang mempengaruhinya juga, atau lingkungan pergaulannya. Bagaimana manipulasi sebuah berita, menyebarkan, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu hal yang dipelajari ketika orang menyebarkan berita hoax. Anonymity juga menjadi salah satu penyebab seseorang menyebarkan berita hoax, melakukan kejahatan
sebab di dalam dunia maya orang bisa saja menyamarkan identitasnya atau menyembunyikannya, berpura-pura menyamar menjadi orang lain, sehingga pada akhirnya dia berani untuk menyebarkan berita bohong tersebut. Pernyataan tadi juga berkaitan dengan teori aliran klasik di dalam kriminologi. Orang juga punya kemampuan untuk memperhitungkan apakah hal tersebut baik atau tidak baik untuk dilakukan, sehingga orang yang menyebarkan berita bohong pun sudah memiliki kesadaran bahwa apa yang dilakukannya merupakan hal yang buruk. Oleh sebab itu, penyebaran berita bohong atau hoax ini juga perlu untuk dilakukan suatu hukuman atau suatu sanksi. Sebab sebagaimana yang dikatakan oleh teori aliran klasik, bahwa suatu kejahatan harusnya dijatuhi hukuman sebab dia bertentangan dengan konsensus yang tadi saya sebutkan. Jadi kesimpulannya kita bisa mengatakan bahwa dalam kacamata kriminologi pun hoax ini menjadi suatu bentuk tindakan kejahatan, tidak hanya sekadar perbuatan yang melanggar undang-undang saja. Nah teman-teman, sebagai seorang warga negara yang baik atau good citizens, tentunya kita harus sudah menyadari kewajiban kita dan kewenangan kita untuk membantu negara ini terlepas dari masalah hoax tersebut. Kita harus sadar bahwa apa yang kita perbuat akan berdampak terhadap kehidupan kita pribadi dan kehidupan di lingkungan sekitar kita, terutama masyarakat luas. Pintar memilah dan memilih informasi yang tersebar di media sosial dan memvalidasinya menjadi suatu bentuk kebijaksanaan yang bisa kita lakukan sebagai seorang warga negara dan juga sebagai salah satu bentuk partisipasi kita dalam membangun bangsa, melepaskan masalah dari berbagai hal yang bisa merugikan bangsa ini. Salah satunya adalah hoax yang tadi.